Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Giovanni dengan NIM 2311533006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses mengubah website sederhana yang terdiri dari file index HTML, kontak HTML, dan abad HTML menjadi Progressive Web App atau PWA. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang PWA atau Progressive Web Apps. PWA adalah pendekatan dalam pengembangan aplikasi web yang menggabungkan keuntungan dari situs web dan aplikasi seluler. PWA dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan cara menjadikannya cepat, responsif, dan dapat diakses di berbagai perangkat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari PWA dalam konteks desain web. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan dan kinerja. PWA memanfaatkan keying untuk meningkatkan bahwa konten dapat dimuat dengan cepat bahkan di jaringan yang lambat. Ini sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua adalah responsif dan adaptif. PWA dirancang untuk berfungsi dengan baik di berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, dan smartphone. Desain responsif memastikan bahwa tampilan dan fungsionalitas tetap optimal di semua ukuran layar. Yang ketiga adalah offline mode. Salah satu fitur utama PWA adalah kemampuannya untuk berfungsi tanpa koneksi internet. Dengan menggunakan service worker, PWA dapat menyimpan data dan konten di perangkat pengguna, sehingga mereka tetap dapat mengaksesnya meskipun tidak terhubung ke internet. Yang keempat adalah instalasi dan akses. PWA dapat diinstal langsung dari browser, memungkinkan pengguna untuk menambahkannya ke layar berada di perangkat mereka. Ini memberikan pengalaman yang mirip dengan aplikasi asli tanpa perlu mengunduh dari toko aplikasi. Yang kelima adalah notifikasi push. PWA mendukung notifikasi push, memungkinkan pengembang untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna, bahkan ketika aplikasi tidak aktif. Ini membantu meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang keenam adalah keamanan. PWA harus diakses melalui HTTPS. Memastikan keamanan data yang ditransfer antara pengguna dan server ini memberikan lapisan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi web tradisional. Yang ketujuh adalah SEO yang lebih baik. Karena PWA adalah aplikasi berbasis web, mereka tetap dapat diindeks oleh mesin pencari yang membantu dalam optimasi mesin pencari atau SEO dan meningkatkan visibilitas aplikasi. Selanjutnya adalah implementasi dalam desain web. Dalam mendesain PWA yang penting untuk menggunakan layout yang responsif, merancang navigasi yang intuitif, memastikan bahwa elemen UX sederhana dan mudah digunakan, mengoptimalkan gambar dan konten untuk meminimalkan waktu muat. PWA tersebut menawarkan solusi yang efisien untuk menciptakan aplikasi yang dapat menjangkau lebih banyak pengguna dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengorbankan pengalaman pengguna. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar PWA, desainer web dapat menciptakan aplikasi yang lebih menarik dan fungsional. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai langkah-langkah mengubah website menjadi PWA. Yang pertama, menambahkan manifest JSON. File manifest JSON adalah file konfigurasi yang memberitahu browser tentang aplikasi Anda. Di dalamnya Anda dapat mendefinisikan nama aplikasi, ikon, tema warna, orientasi layar, dan pengaturan lainnya. Ini memungkinkan aplikasi Anda
untuk tampil dan berfungsi seperti aplikasi asli saat diinstal di perangkat pengguna. Yang kedua adalah membuat service worker. Service worker adalah skrip yang berjalan di latar belakang dan bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan jaringan. Anda perlu mendaftarkan service worker di file JavaScript utama. Service worker menangani permintaan jaringan, memungkinkan aplikasi untuk bekerja offline dan memberikan respon yang lebih cepat. Yang ketiga adalah mengimplementasikan caching strategis dengan menggunakan service worker. Anda dapat mengimplementasikan strategi caching untuk menyimpan aset penting seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Ini membantu meningkatkan kecepatan pemuatan halaman dan memungkinkan akses ke konten saat offline. Anda bisa menggunakan teknik seperti caching first atau network first, tergantung pada aplikasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah menambahkan fitur offline untuk memberikan pengalaman offline yang lebih baik. Anda harus membuat konten yang diperlukan saat pertama kali aplikasi dibuka untuk menyimpan cache. Pastikan untuk memberikan pesan atau antarmuka yang informatif kepada pengguna saat mereka tidak terhubung ke internet, sehingga mereka tetap dapat mengakses konten tertentu. Yang kelima adalah mengoptimalkan performa. Optimasi performa mencakup pengurangan ukuran file, komparasi gambar, dan pemanfaatan teknik lazy loading. Selain itu, pastikan semua halaman yang Anda buat dengan cepat dan responsif dengan mengoptimalkan JavaScript dan CSS. Alat seperti Lighthouse dapat digunakan untuk menganalisis performa dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tersebut, kita dapat mengubah website yang menjadi PWA yang memberikan pengalaman pengguna yang baik menjadi lebih baik, terutama dalam hal kecepatan, aksesibilitas, dan interaksi. Berikutnya adalah saya akan membacakan materi mengubah website menjadi PWA. Yang mempunyai, tentu aplikasi yang kita buat pasti akan memiliki berbagai manfaat. Contohnya yang pertama, manfaat yang pertama adalah pengalaman pengguna yang lebih baik. PWA memberikan pengalaman yang mirip dengan aplikasi asli dengan waktu muat yang cepat, responsif, antarmuka yang intuitif. Ini akan meningkatkan kepuasan pengguna dan keterlibatan. Yang kedua adalah akses offline. Dengan kemampuan untuk berfungsi tanpa koneksi internet, PWA memungkinkan pengguna mengakses konten kapan saja dan di mana saja dan meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga adalah instalasi mudah. Pengguna dapat menginstal PWA langsung dari browser ke layar beranda perangkat mereka tanpa harus mengunduh dari toko aplikasi. Ini mempermudah akses dan meningkatkan pengguna. Yang keempat adalah notifikasi push. PWA mendukung notifikasi push yang memungkinkan pengembang untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna dan meningkatkan keterlibatan serta retensi. Yang kelima adalah SEO yang lebih baik. Sebagai aplikasi berbasis web, PWA dapat diindeks oleh mesin pencari dan membantu meningkatkan visibilitas dan peringkat pencarian. Yang keenam adalah biaya pengembangan yang lebih rendah. Dengan menggunakan satu basis kode untuk berbagai platform, PWA dapat mengurangi biaya dan waktu pengembangan dibandingkan dengan membuat aplikasi natif terpisah. Yang ketujuh, keamanan tinggi. PWA harus diakses melalui HTTPS, memastikan bahwa data pengguna aman dan terproteksi selama transfer. Secara keseluruhan, mengubah website menjadi PWA membantu meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan efisiensi dalam pengembangan. Berikut adalah contoh kodingan web saya. Yang pertama ini adalah about HTML. Ini contoh kodingannya. About HTML, halaman ini berisi informasi tentang situs web atau perusahaan di organisasi di balik situs tersebut. Di dalamnya biasanya ditampilkan sejarah, visi misi, tim, atau detail penting lain yang menjelaskan latar belakang situs. Tujuan dari halaman ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna tentang siapa yang membuat situs tersebut dan apa tujuan utamanya. Yang kedua, kontak HTML.
Dapat dilihat seperti ini codingannya, kontak HTML. Kontak HTML halaman ini memungkinkan pengguna untuk menghubungi pemilik situs dan pihak terkait. Biasanya terdapat form kontak dengan beberapa input seperti nama, email, subjek, dan pesan. Selain itu, halaman ini juga dapat mencakup informasi kontak langsung seperti nama telepon, alamat email, atau bahkan peta lokasi fisik dari perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga adalah indeks HTML. Indeks HTML ini adalah halaman utama atau beranda dari sebuah situs. File ini biasanya menjadi halaman pertama yang diakses oleh pengguna saat mereka mengunjungi sebuah domain. Di dalamnya biasanya terdapat informasi umum tentang situs, tautan ke halaman lain, dan elemen penting seperti menu navigasi, gambar, dan teks pengantar. Dan ini contoh codingannya. Coba dilihat di sini, ini bagian indeks HTML. Berikutnya adalah offline HTML. Offline HTML, halaman ini sering digunakan dalam konteks aplikasi web yang mendukung mode offline. Ketika pengguna kehilangan koneksi internet, alih-alih menampilkan halaman error, situs ini akan menampilkan offline HTML yang memberikan informasi bahwa aplikasi saat ini tidak dapat diakses secara penuh karena koneksi internet Anda hilang. Halaman ini bisa berisi seperti Anda saat ini offline, harap bisa kembali koneksi internet Anda. Dan ini contoh codingannya. Keempat halaman ini merupakan komponen penting dalam membangun situs web yang informatif, mudah diakses, dan ramah pengguna. Setelah saya menjelaskan materi dan contoh codingannya, kali ini saya akan menjelaskan saya akan menampilkan web yang saya buat. Saya membuat web ini dengan tema e-commerce penjualan souvenir Indonesia dengan nama Gerai Batik Farel. Dengan di sini dapat dilihat contoh barang-barang yang saya jual seperti masker batik 75.000, miniatur Borobudur 200.000, dan gantungan kunci wayang 30.000. Dan di sini ada tentang kami, yaitu informasi tentang saya, yaitu nama saya Muhammad Giovanni, Instagram saya Farel Giovanni, nomor telepon saya 0822 11 97 1505, dan email saya farelgiovanni03@gmail.com. Dan di sini bisa apabila pelanggan mengalami kendala, bisa saya dapat menyediakan form yang dapat diisi oleh pelanggan yang bisa diisi dengan nama, email, pesan, dan kategorinya. Apakah ini pertanyaan atau saran atau masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.